Shalom anak-anak kelas 4. Jumpa lagi bersama dengan Memeta dalam video pembelajaran. Mem berharap semoga kalian masih tetap semangat ya belajar di rumah. Pada saat ini kita akan belajar pada tema 7, Indahnya Keragaman di Indonesia. Subtema 1, Keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Muatan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat, serta mampu menemukan informasi pada teks suku bangsa di Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Nah, anak-anak, untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya, kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Yang keempat, kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut, yaitu keragaman artinya kerukunan. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Nah, anak-anak, ayo simak teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara, Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Nah, anak-anak, pada teks tersebut kita bisa menemukan kata-kata sulit. Kita bisa menemukan arti kata-kata sulit di dalam kamus. Kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Yang pertama yang kita temukan pada teks yang dibacakan tadi adalah slogan, yang artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Kata sulit yang kedua adalah semboyan, yang artinya perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan. Dan kata sulit yang ketiga ada suku bangsa, yang memiliki arti
Kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Nah, anak-anak, ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut. Nah, pada kolom tabel kolom yang pertama ini adalah pengetahuan yang sudah diketahui. Contohnya, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Pada kolom yang kedua ini, kalian dapat menemukan informasinya setelah kalian membaca teks. Jadi setelah kalian sudah membaca teks, kalian akan menemukan informasi yang baru dan itu yang akan ditulis pada tabel kolom yang kedua. Sekarang kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku tersebar di Indonesia yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan beberapa suku di Pulau Jawa. Jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 0,44% dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain seperti suku Papua memiliki persentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tadi, kita mendapatkan informasi baru. Kita bisa menuliskan informasi yang baru diketahui seperti berikut. Nah, jadi informasi baru yang kita dapatkan tadi itu dapat kita tulis pada tabel kolom yang kedua. Jadi tabel kolom yang pertama
itu merupakan informasi sebelum kita membaca teks. Dan pada kolom yang kedua, itu merupakan informasi yang baru diketahui setelah membaca teks. Nah, ini informasi yang kita dapat setelah membaca teks. Yang pertama, Indonesia memiliki 1331 suku bangsa. Informasi yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Dan informasi yang ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Nah, anak-anak, jadi begitulah caranya menemukan informasi yang baru diketahui. Jadi, setelah kita membaca teks, baru kita akan menemukan informasi baru yang diketahui. Berikutnya, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki di Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Nah, anak-anak, ide pokok pada paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Berikutnya, menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak, kalian juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks, seperti contoh yang ada di samping. Nah, itu merupakan contoh peta pikiran, informasi yang disajikan dalam bentuk peta pikiran. Dan yang berikutnya, menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Dan yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Nah, anak-anak, saat menyampaikan informasi,
sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang bisa Mem sampaikan pada video kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.